Udah kelihatan kan? Sudah, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dari Kalosum ya. Di sini kenalin dulu, aku Hani Nurifki dari Sipoideus angkatan 19 dari kelas B. Nah, di sini aku dan Kirani nanti bakal sedikit nentir teman-teman semuanya dan kita bareng-bareng belajar terkait dengan upper respiratory tract atau kalau di kalian ini materi nares dan pulmo 1 ya. Nah, di sini mungkin aku bakal mulai terlebih dahulu dari embriologi. Nah, eh, embriologi ini aku ambil dari buku Langman Medical Embryology edisi 12. Udah aku kasih ke Akmal juga, nanti mungkin bisa dikirim ke grup angkatan juga. Bagi yang udah punya, mungkin nggak apa-apa. Ini pakai bahasa Indonesia, jadi ya mungkin ada beberapa yang kayak cuma ngertiin aja gitu. Jadi ya nggak apa buat pembelajaran juga. Yang penting aku ambil dari sini. Nah, buat gambar yang pertama ini, jadi kalau ditanya sebenarnya sistem pernafasan itu embriologinya dari mana? Nah, sebenarnya sistem respiratori itu berawal dari suatu bentar aku pakai laser dulu. Nah, berasal dari diverticulum respiratorium. Bentuknya kecil, warnanya di sini biru ya. Nah, ini diverticulum respiratorium atau kalau nama lainnya adalah respiratory boot. Nah, di sini itu muncul sekitar hari ke-25 atau kalau di misal minggu itu sekitar minggu keempat muncul diverticulum respiratorium ini. Nah, munculnya ini itu nempel pada embriologi dari usus. Jadi kenapa kok ada hubungan antara jalur makan atau jalur digesti dengan traktus respiratori? Ya karena embriologinya ini berdampingan. Nah, jadi munculnya dari diverticulum respiratorium. Nah, kalau gambar yang B ini, yang sebelah kanan, itu sudah berusia sekitar 5 minggu. Udah kebentuk juga arcus pharyngeum. Atau kalau di sini pasti teman-teman udah nggak asing lagi ya tentang arcus dari faring ini. Ada 5, arcus 1, 2, 3, 4, 6. Jadi yang 5 itu hilang ya. Nah, itu yang kalau di sini itu dikasih nama lubang kantong faring. Ini. Nah, untuk diverticulum respiratorium ada di sini, nempel di sini guys. Itu makanya ada namanya hubungan dari kalau kita dewasa itu namanya aditus laringio. Nah, di sini itu hubungan antara daerah jalur buat makan sama jalur buat pernafasan gitu guys. Nah, ini buat minggu ke-5. Nah, kalau diperbesar dan dipotong khusus pada daerah esofagus atau daerah pencernaannya dengan diverticulum respiratorium, hasilnya kayak gini. Jadi nempel kayak gini. Nah, urutannya A, B, C ini semakin ke kanan atau semakin ke C itu semakin berkembang. Jadi yang pertama itu baru terbentuk rigid atau krista ya. Jadi namanya tracheoesophageal ridge. Nah, di sini itu baru menyempit. Nah, menyempit kayak gini guys. Nah, semakin menyempit terus menyatu jadilah septum. Itu septum tracheoesophageal. Nah, ini nantinya ada beberapa defek atau kelainan ketika lahir akan nyambung dan tidak terbentuk adanya septum. Nanti bakal ada gambarnya di gambar slide selanjutnya. Nah, buat yang diverticulum respiratory ini terbentuknya adalah dari trakea dan tunas paru. Jadi bagian faring, terus bagian nasal dan lain sebagainya itu terlepas dari ini. Jadi kalau ditanya asalnya
setelah terjadi diverticulum respiratorium ini akan berkembang menjadi trakea dan tunas paru. Sedangkan yang bagian atasnya itu terbentuk sejalan dengan pembentukan yang saluran cernanya. Tuh. Nah, terus yang di ini, yang gambar D, itu apabila dipotong secara koronal, akan terlihat arkus-arkusnya. Jadi ada arkus 1, arkus 2, arkus 3, arkus 4, dan arkus 6. Nah, khusus pada bagian respiratori ini, lebih tertuju pada yang arkus ke-4 dan ke-6. Nah, ke-4 dan ke-6 ini nantinya akan membentuk suatu sistem khususnya sistem otot ya, otot dan kartilago yang nanti termasuk juga persarafannya. Nanti bakal ada tabel juga yang teman-teman wajib tahu juga. Nah, ini ada beberapa bangunan. Yang pertama ada foramen cecum. Nah, foramen cecum di sini itu nantinya akan menjadi bagian dari lidah, di mana fungsinya sebelumnya ini adalah menyambungkan antara kavitas dari oris ke glandula tiroid. Tapi di sini nantinya kalian bakal mempelajari dari foramen cecum ini untuk modul 23. Nah, yang penting bahwa yang dua-dua ini ada namanya suatu lubang, namanya adalah aditus laringis. Nah, di sini adalah jalan masuk udara yang nantinya ini akan menjadi suatu sistem penting saat kita makan, saat kita bernafas, kenapa kita tidak tersedak. Nah, di sini adalah suatu tempatnya. Tuh. Oke, selanjutnya, nah ini kalau gambar A pada perkembangan minggu ke-6, terus kalau yang B itu minggu ke-12. Jadi udah terbentuk adanya lubang yaitu aditus laringis, dan ada juga terbentuk epiglotis. Nah, epiglotis di sini akan bertugas sebagai pintu yang akan menutup dari aditus laringis ketika kita menelan. Jadi kalau menelan berarti epiglotisnya itu menutup agar tidak masuk ke dalam trakea. Kalau makanan masuk ke trakea akan timbul respon bersin atau tersedak dan sebagainya kayak gitu. Kalau kita bernafas atau kita berbicara, maka epiglotisnya akan terbuka. Jadi gitu. Nah, ini yang gambar sebelah kanan atas itu aku ambil dari PPT-nya Prof. Iin ya. Ini cuma mau memperlihatkan bahwasannya arkus 4 dan 6 ini akan bentuk dari kartilago yang sangat penting buat daerah laring. Nantinya bakal diterangin oleh Kirani ya. Ini yang penting tahu embriologinya. Nah, ini arkus branchialis. Ada 5 arkus, tapi nomornya sampai 6, karena nomor 5 itu tidak ada. Nah, arkus 1, 2, 3 itu nantinya sudah kalian bahas pada modul 2.1. Nah, buat 2.2 ini terfokus pada 4 dan 6. Nah, 4 dan 6 ini itu untuk yang persyarafinya itu adalah nervus vagus atau nervus 10. Jadi diingat-ingat daerah laring itu dan faring terutama itu yang persyarafi adalah nervus 10. Tadi kan juga ada ya di pretest kalau nggak salah kalau yang respon dari tersedak atau bersin kayak gitu adalah berasal dari nervus 10. Nah, perlu diketahui juga ini buat informasi, seluruh otot yang ada di laring dan faring itu adalah dipersyarafi oleh nervus 10 kecuali dari stylopharyngeus. Jadi kalau misal mungkin dulu pernah ditanya juga oleh dosen bagian otot di faring dan laring yang tidak dipersyarafi oleh nervus 10 itu adalah stylopharyngeus. Nah, stylopharyngeus ini dipersyarafi oleh nervus 9 atau glossopharyngeal. Nah, di sini yang penting dipahami kalau arkus 4 itu berarti dipersyarafi oleh nervus 10,
cabangnya adalah ini superior laryngeal branch of vagus. Ini mersarafi dari otot constriction dari paring, cricotiroid, levator veli palatin. Ini dibaca aja, cukup tahu aja. Nanti kalau misal iden nanti kita bakal bahas lagi. Tapi ini lebih ke dalam UT ya. Nah, selanjutnya kalau yang arkus 6 itu juga nervus ke-10, tapi bedanya adalah bridge-nya atau ramusnya. Di sini adalah recurrence laryngeal untuk musculus intrinsik dari laring. Jadi itu. Yang penting tahu aja guys buat yang UT ini. Nah, ini adalah defek ketika penutupan septum antara diverticulum respiratory dengan bagian esofagus itu tidak lancar. Nah, yaitu terbentuk adanya atresia esofagus. Biasanya manifestasi klinisnya itu bayi ketika diminumi susu itu langsung muntah, regurgitasi. Nah, itu dicurigai atresia esofagus. Nah, atresia esofagus ini ada beberapa tipe. Yang paling banyak itu tipe yang A, itu sekitar 90% kasus. Tapi untuk yang B, C, D, E itu adalah variasi. Tapi kalau misal seringnya itu yang D ini juga walaupun variasi, ini gejala kliniknya khas ketika minum susu, berarti kan dia masuk ke sini ya esofagus. Tapi dia langsung tersedak langsung mengeluarkan susu tersebut. Kalau ada kayak gini itu beresiko banget terjadi adanya corpus alenum atau barang-barang asing yang akan turun ke dalam paru-paru yang akan menyebabkan pneumonia. Tuh, yang penting kalau ditanya defek pada perkembangan septum tracheoesophageal, maka akan terjadi adanya atresia esofagus kayak gitu. Terus atresia esofagus ini bisa terjadi juga adanya fistula tracheoesophagus. Fistula itu adalah sambungan trakeo berarti trakea, esofagus berarti sambungan antara trakea dan esofagus. Nah, kayak gini. Tapi bisa juga atresianya tidak terdapat fistula, misalnya yang B ini. Tuh. Nah, kalau ditanya manifestasi klinisnya, sebenarnya sama-sama aja, yaitu ketika bayi tersebut tersedak, kayak gitu. Itu buat defeknya. Nah, fungsi respiratori, ya pastilah, yaitu yang pertama distribusi udara dan pertukaran udara. Yang pertama distribusi udara, kalau distribusi udara ya saluran-salurannya ya dari nares, terus paring, laring, trakea, bronkus, itu masuknya ke fungsi dari distribusi udara. Nah, buat pertukarannya itu adalah yang alveolus. Nah, ini guys. Nah, fungsi tambahannya bisa dibaca sendiri ya. Ada menyaring, menghangatkan, mengatur kelembapan udara dan pernafasan. Ini hafalan banget dan teman-teman bisa memahaminya. Tuh. Nah, ini pembagian traktus respiratorius. Yang ini versinya Dr. Bahrudin ya. Karena ada dua versi, aku nemuin di PPT-nya Dr. Bahrudin sama Prof. Iin. Nah, kalau yang di versinya Dr. Bahrudin, itu segala hal yang traktus respiratori yang di luar dari sistem atau kavitas torak itu adalah traktus respiratori yang superior. Tapi kalau yang di dalam kavitas torak itu adalah yang maaf ini salah sih sebenarnya. Ini traktus respiratori inferior, sorry guys. Jadi yang penting ini. Nah, untuk yang bakal dibahas saat ini itu adalah yang traktus respiratori yang superior, mulai dari nasus, terus nasus atau nares ya, terus nasofaring, orofaring, laringofaring, laring, dan nanti mungkin akan dibahas sedikit overview tentang trakea. Gitu. Terus yang inferior, ini salah ya guys, ini salah. Jadi ini harusnya yang inferior. Inferior berarti trakea,
karena di bagian torak itu juga ada sebagian trakea. Terus ada arbor bronchial atau bronchial tree. Nah, arbor di sini itu adalah bahasa Latinnya dari pohon ya, atau ranting, dan bronchialis. Terus ada pulmo juga. Nah, satunya ini versinya Profiin. Nah, kalau versinya Profiin itu trakea nggak masuk dalam upper respiratory tract karena hanya sampai pada laring. Tapi pada dasarnya sebenarnya sama yang di dalam yang PPT-nya Dr. Baharudin juga, trakea juga masuk dalam yang inferior. Tapi karena prinsipnya berbeda antara luar dan dalam kavitas torak, ya jadinya kayak gini. Tapi jujur aku sendiri lebih cenderung ke versinya Profiin ya, sampai di laring. Gitu. Nah, kalau yang ini urut, nares anterior, cavum nasi, nares posterior atau pana, nasofaring, dan lain sebagainya. Ini wajib kalian hafalkan alurnya dari mulai masuk udara dari nares anterior, cavum nasi, nares posterior, nasofaring, orofaring, laringofaring, terus masuk ke dalam pintu namanya aditus laring. Nanti bakal aku kasih gambar juga di slide selanjutnya. Nah, buat yang aku kotakin ini itu nanti bakal dibahas oleh Kirani. Nah, di sini karena aku masukin slide-nya Prof In langsung, jadi ada ini. Aku nggak mau hilangin juga, karena ini juga penting ya guys, karena wajib hafal juga kartilago dalam laring, mulai epiglotis, tiroid, krikoid. Ini perlu dihafalin. Dihafalin nanti kalau iden. Ini penting. Kalau yang satunya ada intrinsic laring muscles, ini adalah otot-otot yang menempel pada kartilago laring. Dan kembali lagi, ini diinervasi oleh eferen visceral khusus dari nervus recurrens laryngis. Nah, nervus recurrens laryngis ini merupakan bagian dari nervus 10. Itu. Kalau kalian perhatikan lagi, nervus recurrens laryngis itu udah ada di tabel yang awal tadi ya. Itu merupakan bagian dari nervus 10. Itu. Buat yang bawahnya itu nanti bakal diterangi lebih lanjut oleh Kirani. Nah, nanti aku bakal buka pertanyaan setelah nasus ya, atau nares. Nah, nasus atau nares itu adalah suatu bangunan yang kalau kita ada bangunan berarti ada ruang, ada dinding, dan ada pintu. Nah, ruangnya itu adalah kavitas nasi. Kavitas itu ya ruangan ya. Jadi kalau ditanya ruangannya itu adalah kavitas nasi. Nah, buat dinding-dindingnya itu ada dinding lateral dan dinding medial. Buat yang dinding lateralnya itu adalah ala nasi dan pelebaran dari pemanjangan kartilago pada kedua sisi lubang hidung. Dan buat yang tengahnya atau di medialnya itu ada septum nasi yang akan membagi cavum nasi menjadi kanan dan kiri. Jadi kalau yang septum nasi itu yang batas tengahnya guys. Namanya juga septum ya, pemisah. Nah, selanjutnya juga ada pintu. Pintu ada dua, yaitu yang anterior atau yang depan dan yang posterior. Nah, buat yang anterior ini itu adalah penghubung dari dunia luar dan dunia dalam tubuh. Nah, nares anterior ini kalau di diktat yang organasya nuum itu namanya adalah apertura periformis. Tapi di PPT ini nares anterior dan sering keluarnya ya nares anterior karena lebih paten inilah dan lebih mudah hafal. Nah, yang kedua itu adalah pintu yang belakang. Pintu belakang atau nares posterior itu nama lainnya adalah coana. Nah, ini penghubung antara kavitas nasi di depannya dengan faring. Nah, faring di sini nantinya bakal dibagi menjadi 3. Ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, yang berhubungan dengan coana ini itu adalah yang nasofaring karena nasi ya. Ini buat cuma nunjukin aja kalau ala nasi ini guys. Ala nasi. Terus yang ala nasi ini tersusun oleh kartilago itu sebagai dinding yang lateralnya.
Nah, ini buat bagian dalam dari kavitas nasinya yang perlu ditekankan adalah adanya nares anterior. Sini pintu depannya, terus ada pintu belakangnya. Namanya choana. Nah, buat di dalam dari kavitas nasi ini ada beberapa hal yang perlu ditekankan, yaitu adanya meatus dan ada meatus dan apa ya namanya? Ini konka. Jadi ada konka dan meatus. Konka itu adalah penonjolan-penonjolan ini. Itu gunanya buat mengatur turbulensi udara dan untuk memperhangat dari udaranya sendiri sebelum masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu. Terus ini ada namanya vestibulum, vestibulum nasi. Nah, vestibulum nasi ini misalnya kalau kalian ngupil ya, kalau kalian ngupil itu hanya sampai pada vestibulum nasinya. Nggak mungkin sampai kalian bakal nyentuh konkanya, nggak mungkin. Karena vestibulum ini ya sebagai penyaring karena banyak rambut-rambutnya. Jadi di sini itu adalah bagian di mana apa namanya peralihan antara dunia luar dan dunia dalam. Itu namanya vestibulum nasi. Nah, ini ada apa namanya? Ada rambut-rambutnya ya. Nih. Nah, kalau ini tampak yang gambar atas yang kiri atas itu kalau dilihat menggunakan skulum itu tampak adanya konka, konka nasalis media dan konka nasalis inferior. Kalau yang superior itu sebenarnya nggak terlalu jelas kalau memakai spekulum ini. Jadi kalau yang terlihat hanya dua ini ya, konka nasalis media dan konka nasalis inferior. Nah, konka dan meatus ini teman-teman nggak usah bingung. Yang penting meatus itu adalah suatu ruangan yang ditutupi oleh konka. Jadi kalau kalian mengangkat konkanya itu adalah meatusnya. Dan ini urut. Jadi konka nasalis media nutupin meatus nasi media. Gitu. Terus ini ya sekedar tahu aja ada beberapa lubang-lubang di dalam apa namanya kafum nasi yang penting. Salah satunya aku mulai dari yang inferior terlebih dahulu. Jadi kenapa orang nangis itu selalu didampingi dengan keluar ingus ya. Nah, karena adanya hubungan antara ductus lacrimalis dengan kafum nasinya. Nah, di sini ada namanya lubang ductus nasolacrimalis yang berada pada meatus nasi inferior. Nah, ini juga sering ditanyain biasanya kalau ditanya ductus nasolacrimalis akan bermuara di mana? Berarti kalau jawabannya kayak gitu adalah akan bermuara pada meatus nasi inferior. Jadi itu. Nah, ductus nasolacrimalis adalah ductus yang menghubungkan antara naso atau kavitas nasi dengan lacrimalis. Lacrimalis itu adalah air mata. Kalau teman-teman juga mungkin udah baca-baca juga ya, kalau yang 2.1 yaitu organ sinuum, tepatnya di daerah mata, itu ada suatu daerah atau lubang pembuangan dari air mata. Nah, itu akan dibuang ke dalam kafum nasi ini, guys. Tepatnya di muaranya di meatus nasi inferior. Terus ini sebenarnya ya teori aja sih, guys. Nanti kalau kalian inden bakal ketemu juga kayak gini. Tapi gambarnya nggak sejelas ini ya. Nah, kalau yang meatus media itu ada namanya hiatus maxillaris. Hiatus maxillaris ini menghubungkan antara sinus maxillaris. Sinus maxillaris itu adalah suatu ruangan di tulang pipi atau tulang os maxillaris. Nah, itu ada hubungannya dengan kafum nasi ini. Nah, manifestasi klinisnya itu ketika ada suatu infeksi bakteri pada daerah kafum nasi itu bisa menjalar ke dalam sinus maxillaris melalui lubang ini. Jadi gitu. Kalau udah masuk ke dalam sinus maxillaris namanya adalah sinusitis. Tuh.
Terus ada lubang-lubang lainnya. Ini udah aku kasih highlight kuning, itu yang penting-penting. Itu kalian bisa baca sendiri guys. Untuk gambar ini aku ambil dari Atlas Netter. Nah, buat lanjutan dari nasusnya, itu adalah vestibulum nasi tadi. Itu adalah area dalam kavitas nasi yang mengandung rambut dan kelenjar. Nah, vestibulum nasi ini adalah tempat di mana kalian mengupil guys. Terus adanya septum, setiap kafum nasi dibagi menjadi 3 saluran ventilasi. Ada meatus nasi superior, media, dan inferior oleh tonjolan berupa concha nasalis. Gunanya adalah untuk turbinat atau ya turbinasi lah, karena untuk menghangatkan dan mengatur udara kayak gitu. Itu untuk perjalanannya ini ya wajib hafal naris anterior, udara masuk melalui naris anterior, vestibulum nasi, terus masuk ke meatus nasi superior, media, dan inferior, dan menuju ke nares posterior atau kuane, terus masuk ke faring gitu. Nah, ini fungsi dari kafum nasi beserta konka-konkanya. Yaitu yang pertama adalah proses vital, yaitu turbinasi udara dalam kafum nasi. Nah, turbinasi ini fungsinya yang pertama adalah menghangatkan, yaitu mengatur udara menjadi sekitar 31 sampai 37 derajat Celcius. Nah, penghangatan ini biasanya paling berpengaruh adalah dipengaruhi oleh adanya arteri spenopalatina. Terus selanjutnya adalah untuk fungsi pelembapan. Nah, pelembapan ini adalah mukosa. Jadi, seperti kita tahu, semakin banyak penonjolan-penonjolan, itu berarti semakin banyak juga, semakin luas juga dari area mukosanya. Semakin luas mukosanya, akan semakin mudah melakukan pelembapannya. Terus yang kedua, itu ada fungsi filtrasi udara dari lingkungan. Itu udah mulai dari vestibulum nasi, yang ada rambut-rambutnya, terus ada mukosiliari juga, dan nantinya ini adalah digunakan untuk defense mechanism. Jadi itu, terus ada berkontribusi dalam pembentukan suara, ya bisa kita lihat kalau kita flu ya, kalau kita flu pasti suara kita rada singau atau apa kayak gitu. Terus ini tambahan aja, kalau dewasa itu inspirasinya adalah 10.000 liter per hari dari udara pernafasannya. Tuh. Nah, ini vaskularisasinya, yang penting kalian tahu aja. Kalau vaskularisasi itu berarti berhubungan dengan sistem peredaran darah dan disalurkan oleh arteri. Nah, ini arterinya bisa kalian baca aja. Ada arteri ophthalmica yang cabangnya itu adalah epidalis anterior dan posterior. Nah, ini ada maxillaris dan facialis di sini. Ini yang penting kalian tahu aja, tapi ada suatu hal yang khusus dan wajib kalian tahu, yaitu adanya plexus Hislebach. Nah, plexus Hislebach ini adalah suatu anastomose dari arteri-arteri yang udah disebutin di sini tadi. Jadi itu anastomosenya ada di bagian depan dari kafum nasinya. Nah, plexus Hislebach ini kalau mengalami luka itu akan timbul namanya epistaxis atau bahasa awamnya adalah mimisan. Jadi kalau ditanya mimisan itu darahnya dari mana? Itu darahnya dari plexus Hislebach ini yang mengalami trauma atau yang mengalami trauma sehingga rusak, arterinya pecah dan akan timbul adanya bleeding epistaxis ini. Tuh. Nah, ini ada dua gambar ya. Yang atas ini itu adalah epistaxis, terus yang bawah ini itu adalah bleeding yang daerah profunda atau daerah dalam. Nah, bedanya kalau yang atas itu yang terkena injury itu adalah plexus Hislebach-nya. Nah, plexus Hislebach di sini kalau berdarah, kalau luka, maka yang berdarah, darahnya akan keluar melalui hidung.
hidung atau nares anterior. Jadi nggak usah khawatir akan menuju ke bagian dalam. Tapi kalau misal akan terjadi trauma di anastomose yang daerah posterior atau dekat dari koana, maka pendarahannya nggak keluar dari depan, tapi keluar dari pintu belakangnya yang akan menuju ke dalam faring. Kalau pendarahannya ini turun melalui faring, maka bisa aja nanti akan keluar masuk ke mulut atau kafum oris, dan nantinya darahnya akan keluar dari mulut kayak gitu. Buat perbedaannya itu, terus satu lagi perbedaannya kalau yang Kieselbach plexus, karena plexusnya ini adalah di daerah superficial atau daerah daerah atas atau superficial lah. Nah, kalau daerah superficial, maka pendarahannya akan mudah untuk dilakukannya pembekuan. Jadi buat epistaksis itu tidak lama lah buat pembekuannya atau terhentinya. Tapi kalau misal yang anastomose yang ada di posterior itu sulit untuk pembekuan. Jadi nantinya pendarahannya bisa lama kayak gitu. Jadi perlu penanganan lebih lanjut kalau misal terjadi adanya bleeding yang menyerang pada arteri yang anastomosenya berada di daerah posterior kafum nasi. Tuh. Nah ini tadi keluar di pretest. Nah entah pretest ini atau posttest nanti ya. Jadi ada beberapa persyarafan yang ada di dalam kafum nasinya. Yaitu yang pertama adalah nervus olfaktorik. Ya, seperti kalian tahu kalau olfaktori adalah gunanya untuk reseptor bau-bauan. Nah, kalau reseptor bau-bauan berarti aferen visceral khusus. Karena termasuk indera, maka visceral khusus. Nah, ada juga yaitu nervus ophthalmicus dan nervus maxillaris, di mana ini adalah nervus cranialis ke-5 atau trigeminal, yaitu 51 dan 52, yaitu membawa dari aferen somatik umum. Bedanya apa? Jadi kalau misal dianalogikan, kita menghirup parfum yang beralkohol, ya kan? Nah, parfum yang beralkohol itu apabila kita semprotkan ke baju, terus kita hirup, bau wanginya itu adalah tugasnya dari aferen visceral khusus ini. Jadi aferen visceral khusus ini adalah untuk baunya. Nah, karena mengandung alkohol, biasanya kita akan bersin. Nah, bersin itu reseptornya karena terjadi suatu iritasi pada daerah mukosa dari kafum nasi, itu yang membawanya adalah aferen somatik umum. Nah, jadi itu bedanya guys. Jadi respon iritasi itu yang bawa adalah somatik umum. Kalau respon bau itu adalah visceral khusus. Gitu. Terus buat yang 4 dan 5 ini berguna untuk mukosa, produksi mukosanya. Ini tadi keluar juga di dalam retest. Yang nomor 4 terlebih dahulu, parasimpatis. Nah, parasimpatis ini dibawa oleh nervus ke-7 atau nervus facialis. Nah, ini ganglion ya, GLN itu ganglion sphenopalatina, dan akan menjadi eferen, ya kan, eferen untuk sekretomotor dari glandula nasalis. Gunanya untuk sekresi mukosa. Sekresi mukosa. Nah, buat yang simpatis itu adalah gunanya untuk pelumas mukosa. Nah, bedanya apa sekresi dan pelumas? Kalau misal kita dalam keadaan normal kayak gini ya, dalam mukosa itu pasti tetap ada namanya pelumasnya, tidak bakal kekeringan gitu loh. Nah, itu yang bertugas adalah simpatisnya, yaitu menjaga kelembapan dari mukosanya. Tapi misal kalau kita nangis dan kita ingusan, maka produksi dari mukosnya itu banyak banget. Nah, itu adalah respon dari parasimpatis nervus 7 ini, yaitu sebagai sekretomotor dari glandula nasalis. Jadi bedanya itu, kalau parasimpatis berarti kalau kita nangis,
Kalau simpatis berarti kalau kita biasa aja kayak gini. Itu. Nah, ini tambahan aja sih. Kalau fungsi septum nasi itu untuk memblok dari nasal airflow, terus adanya suatu nasoplasti itu kayak biar hidung kita itu nggak terlalu rigid, nggak terlalu kaku gitu. Jadi lebih enak buat kita nafasnya juga. Terus ada suatu penyakit yaitu polip nasal. Apabila terjadi polip nasal, maka akan menjadikan suatunya gangguan dari turbulensinya. Jadi itu mungkin di sini ada ini deviasi ini mungkin gara-gara polip ya. Jadi akan terdesak. Jadi makanya kalau biasanya orang terkena polip itu bakal susah nafas karena memang tertutup jalur nafasnya itu. Dan biasanya kalau polip kan suka menganga ya, mulutnya lebih nafasnya lewat mulut daripada lewat hidung. Nah, itu buat nares dan nares dan embriologi. Mungkin sebelum aku lanjut ke faring, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Aku tunggu sekitar 30 detik ya guys. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya ke faring. Nah, faring ini dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Ini wajib dihafalkan pembagian dari faring itu. Nah, ini ya, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, fungsinya adalah saluran respiratori dan saluran digestif. Jadi bukan hanya respis saja, tapi juga digestif. Itu juga berperan dalam pembentukan suara. Nah, buat batas-batasnya ini nanti bakal aku bahas di slide selanjutnya aja, jadi langsung aja. Nah, ini pembagian kotak-kotak ini perlu banget teman-teman pahami ya. Jadi untuk yang warna biru ini adalah kavitas nasi yang tadi udah dijelasin. Terus ke belakang ini, yang hijau ini sampai ke bawah itu adalah faring. Nah, faring ini dibagi menjadi 3, yaitu yang atas berhubungan dengan nasi, kavitas nasi itu adalah nasofaring. Terus yang berhubungan dengan oral cavity atau cavum oris itu adalah orofaring. Terus yang berhubungan dengan laring adalah laringofaring. Jadi hafalannya gampang guys. Jadi yang di depannya apa, terus yang di belakangnya apa, gabung aja. Tuh. Terus ini ada laring, terus ada trakea. Sejak di laring ini, itu antara bagian pencernaan dengan bagian pernafasan ini udah terpisah gitu oleh septum tadi. Nah, ini ini soal yang diberikan sama dosen. Ini nantinya bisa kalian baca-baca aja ya. Ini penting karena batas-batas pintu dan daerahnya ini ada di sini semua. Jadi ada cavum nasi, nasofaring, cavum oris, orofaring, beserta pintu-pintunya. Ini kalian baca aja ya. Misalnya nomor 1 itu koane. Terus nomor 2 itu ada pintunya namanya adalah isthmus pharyngeum. Terus 3 itu antara batas antara cavum oris dengan orofaring itu adalah isthmus faucium. Terus dan selanjutnya. Ini kalian baca-baca aja nantinya. Ya untuk mempermudah aja, dan ini sorry guys tulisannya jelek, mungkin ya nggak apa lah, yang penting terbaca. Oke. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu nasofaring. Nasofaring ini itu adalah bagian teratas dari faring. Untuk batas-batasnya aku bacain aja ya. Basis sphenoid dan basis occipital ini. Jadi ini adalah basis dari sphenoid.
tulang sphenoidalis dan basis occipitalis. Tuh. Terus daerah posterior itu ada arcus atlas atau V1 vertebra pertama dan dilapisi oleh otot-otot para vertebra dan fascia. Buat yang anterior itu ada namanya apertura nasi posterior yang nama lainnya adalah kuane. Terus yang bagian bawah caudal itu ada namanya palatum mole. Palatum mole ini perbatasan antara yang bertugas menjadi pintu atau penutup ketika kita menelan dan ketika kita bernafas. Ya tugasnya hampir sama kayak epiglotis. Tuh. Ya ini kalian hafalin aja. Terus di bagian lateralnya itu ada ostium pharyngeum. Ini udah aku kasih gambar juga, ada ostium pharyngeum, tuba eustasi. Tadi ada di soal ya. Kalau misalnya kita ada infeksi di dalam saluran nafas dan akan terdapat juga infeksi di dalam ruang telinga tengah atau kafum yang ada di telinga tengah, itu adalah dihubungkan adanya tuba auditiva. Tuh, jadi penularannya lewat sini. Tuh, yang penting udah aku kasih highlight juga buat nantinya teman-teman mempermudah tahu oh ini ada di sini gitu. Terus ini adalah interior dari nasofaring. Itu ada tonsil faringeal, nasofaringeal, bursa, tonsila, dan retic pouch. Nah, buat yang nomor 4 ini flashback lagi bahwasanya retic pouch ini adalah bagian yang menyusun dari pituitari yang bagian anterior. Gitu. Nah, ini ada sinus Morgagni, baca aja ini udah cukup jelas sih. Terus ada crista passavat. Ini. Jadi yang bertugas menggerakkan dari palatum mole. Nah, hijau-hijau ini adalah palatum mole ya. Gitu. Jadi kalau misal kita bernafas, berarti palatum molenya akan menutup dari bagian mulutnya. Sehingga dari bagian nasal menuju ke bawah faring. Tapi kalau kita menelan, nutupnya itu ke atas. Jadi kita tidak akan tersedak. Ya seperti kita kalau makan ngomong tersedak itu karena palatum molenya ini bingung mau nutup atau membuka gitu. Jadi rawan terjadinya tersedak apabila kita makan dengan ngomong. Gitu guys. Nah, cepat aja langsung ke orofaring. Orofaring ini ada batas-batasnya. Kranial itu ada isthmus pharyngeum yaitu yang menghubungkan antara nasofaring dengan orofaring. Terus yang posterior itu adalah vertebra cervicalis 3. Jadi hitungnya di sini aja 1, 2, 3, berarti ini 3. Terus lateralnya itu ada fossa tonsillaris yang berisi tonsilla palatina. Nanti tonsil ini akan berguna pada sistem pertahanan tubuh buat defense mechanism. Terus anterior itu adalah isthmus faucim, caudal ada laryngofaring. Ini kalian baca dan hafalin aja. Terus ada gambar ini udah aku kasih highlight juga untuk mempermudah teman-teman mengetahui letak-letaknya. Nah, ini bagian lidah. Tonsil palatina ini letaknya di mana sih? Letaknya adalah di antara pilar anterior dan pilar posterior. Nah, pilarnya ini berisi musculus palatoglossus dan musculus palatopharyngeus yang apabila digabung antara kanan dan kiri itu akan membentuk suatu arcus. Arcusnya ya sama namanya kalau di depan yang menghubungkan faring dengan yang menghubungkan palatum. Palatum itu bagian atas lidah, langit-langit lidah, itu namanya palatum. Dan menghubungkan dengan glossus, berarti namanya palatoglossus. Ya itulah. Terus kalau yang belakangnya itu palatopharyngeum. Jadi ini dibaca-baca aja letaknya tonsil. Oh ini ada di sini gitu aja. Dan ada uvula, uvula. Terus ini
dinding ventralnya itu ada plika, beberapa plika. Plika kalau di dalam sini itu ada fold, kalau bahasa Inggrisnya fold, kalau bahasa Latinnya plika. Nah, ini dibaca aja, ada plika, glusso, epiglotika mediana, lateralis, dan velicula. Jadi dibaca aja, guys. Nah, ini penting, awasi penting karena ya sering, maksudnya sering ditanyain juga kalau misal ada namanya sistem limfatik di dalam saluran nafas dan saluran pencernaan atas. Nah, itu ada namanya Waldeyer lymphatic ring atau cincin Waldeyer. Nah, kalau ditanya cincin Waldeyer itu tersusun oleh apa aja, jadi ya ini yang ungu-ungu ini itu adalah penyusun dari cincin Waldeyer. Berarti ada nasopharyngeal tonsil, tubal tonsil, palatin tonsil, dan lingual tonsil. Jadi itu adalah penyusun dari cincin Waldeyer, yaitu yang warnanya ungu-ungu ini, guys. Gitu. Fungsinya apa? Fungsinya ya untuk sistem limfatik, apalagi adalah untuk Devan mekanisme. Ini tambahannya Waldeyer ring, ada cincin Waldeyernya. Nah, ini pembahasan terakhir kalau yang di faring ya, adanya laringofaring. Nah, laringofaring ini setinggi dari C3, ini ada, kebetulan ada tulisannya C3 sampai C6. Nah, ini adalah laringofaring. Terus bagian kranialnya ini ya karena habis dari orofaring, ya berarti atasnya adalah orofaring. Untuk kaudalnya itu adalah esofagus. Jadi di bawah ini permainan kranial kaudal ini penting banget, guys. Biasanya keluar juga. Kalau ditanya laringofaring bagian kranialnya apa gitu, berarti orofaring kayak gitu. Terus bagian anterior itu ada aditus laring. Aditus itu pintu, laring itu laring, berarti pintu yang membatasi dari laring ini. Itu adalah pintu yang membatasi antara laringofaring dengan laring. Terus bagian posterior sama seperti yang atas-atasnya, ada muskulus yang menyusun dari daerah faring. Tuh. Itu terus, nah ini tambahan aja karena juga sering ditanyain kalau misal kita tersedak atau ruangan yang sering ada bekas-bekas makanan, itu adalah di dalam recessus piriformis. Ya sekedar ini aja yang penting. Kalau batas-batasnya ini terserah teman-teman baca atau tidak. Yang penting kalau ditanya tempat yang sering dimasuki benda asing dalam faring, itu namanya adalah recessus piriformis. Vaskularisasi cukup tahu aja. Aku juga nggak hafal ini. Nah, inervasi. Ini penting juga, inervasi dari faring. Tadi kan kalau udah aku bahas untuk inervasi yang ada di naso, di daerah kavitas nasi. Sekarang di daerah faring. Di daerah faring itu ada fibra motorik dan sensorik. Ya jelas lah, kalau motorik berarti dia mengatur motor atau otot, kalau sensoris itu mengatur dari reseptornya. Nah, buat yang motorik, karena faring itu adalah berasal dari arcus branchialis atau arcus pharyngeum yang keempat dan keenam, seperti yang awal tadi, maka setiap ototnya itu diinervasi oleh nervus 10 atau nervus vagus, kecuali musculus stylopharyngeus. Tadi udah ada di tabel awal juga ya. Terus kalau yang fibra sensoris itu terserah di letaknya aja. Yang di bagian nasofaring itu di fibra sensorisnya akan dibawa oleh nervus maxillaris atau 52. Kalau yang bagian orofaring itu dibawa oleh nervus glossopharyngeus atau nervus ke-9. Kalau yang fibra sensoris yang bagian laryngofaring, esofagus, trakea,
Itu yang membawa adalah nervus vagus. Nah, tadi ada yang diberi tes ketika memasukkan nasogastric tube itu yang yang membawa responnya itu adalah yang nervus vagus, guys. Karena dia kan masuknya lewat mulut ya, dan itu nantinya akan terkena di mukosa yang ada di faring di sini biasanya. Nah, itu akan menimbulkan respon muntah. Nah, respon muntah itu kalau kita berbicara tentang refleks, maka kita awali dengan stimulusnya. Stimulusnya diterima oleh bagian yang ada di dalam faring ini akan dibawa oleh nervus 10 ke dalam otak. Nah, otak akan memberikan respon dibawa oleh nervus vagus yang motorik ke dalam otot-otot faring dan akan timbul adanya respon muntah. Gitu. Tapi ini sekedar teori aja. Kalau misal pembagiannya kayak gini, tapi pada kenyataannya kebanyakan respon-respon sensoris itu yang ada di faring diterima oleh nervus vagus. Bukan kalau yang nervus maxillaris, glossofaring ini hanya sebagian kecil dari area mukosa faring. Itu. Jadi makanya tadi kenapa kok diberi tes yang benar itu nervus vagus bukan glossofaring, ya karena sebagian besar mukosa dari faringnya itu adalah disyarafi oleh nervus vagus. Gitu guys. Ini aliran limfo ya sekedar tahu aja kalau ada aliran dari nasofaring, tonsil palatina dan laryngofaring. Ini yang penting tahu aja. Itu oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan kalau dari awal yaitu embriologi, nares dan juga faring. Mungkin itu mungkin sebelum dilanjut ke pembahasan laring dan overview trakea, dari teman-teman ada yang ingin tanyakan? Langsung tanya aja guys, aku nggak bisa lihat ini ya. Oke guys, ada yang ingin ditanyakan? Permisi Kak, mau izin tanya. Yuk. Tadi buat yang soal dosen itu kan ada yang ruangan-ruangan, terus habis itu ada pintu masuknya, misal kayak dari kavumasi, terus pintu masuk ke nasofaringnya itu kan koana. Nah itu kalau perbatasan dari orofaring ke laryngofaring itu pintu masuknya ke laryngofaringnya tuh apa ya Kak? Oke, bentar ya. Aku langsung ke soalnya aja. Nah, ini ya kan? Jadi Iya Kak, itu kan itu adanya yang nomor 4. Nah, sementara kan batas dari D ke F-nya itu kan nggak ada angkanya tuh Kak. Nah, itu apa sih? Ya, jadi untuk pembatas antara orofaring dan laryngofaring itu nggak ada batasannya. Cuma dibatasi oleh vertebra. Jadi nggak ada penyempitan khusus gitu loh. Jadi kalau misal yang nomor 1, koana, itu ada suatu penyempitan. Terus di dalam nomor 2 ini, Ichthus pharyngeum, ada penyempitan ya. Kalau penyempitannya namanya adalah crista prasafa tadi. Tapi untuk yang orofaring dan laryngofaring ini, itu nggak ada batasannya. Cuma dibatasi oleh garis khayal yang dibuat oleh vertebra ketiga. Jadi kalau misal vertebra ketiga itu berarti udah masuk ke dalam laryngofaring. Jadi nggak ada batasan khusus yang membatasi antara orofaring dan laryngofaring. Jadi cuma garis khayal aja. Tuh. Oke Kak, makasih. Oke. Ada lagi guys. Yang gambar ini perlu kalian ketahui ya. Ini jujur, ini dulu dari Dr. Eri yang dikasih ke kelasku
dan disuruh ngerjain kayak gini. Dan ini udah dicek juga sama dokter Eri juga. Itu. Oke. Dari silakan dia Muhammad Dliaul Haq. Izin bertanya Kak, untuk bedanya ingus sama mukus itu apa ya? Oke. Ingus sama mukus ya. Nah, sebenarnya ingus sama mukus itu kalau dari pandanganku sendiri sama. Jadi cuma beda bahasanya aja. Jadi yang pembedaannya, mukus itu kan suatu cairan yang melapisi dari mukosa ya, yang membantu agar mukosanya selalu basah dan lembab. Nah, perbedaan bahasa ingus itu bahasa Indonesia di mana produksi mukosanya itu banyak, meningkat. Tapi pada dasarnya sama. Jadi kalau mukus itu sebenarnya selalu diproduksi untuk melindungi mukosanya supaya tetap lembab. Tetapi kalau misal udah sampai ingusan, sampai keluar, maka produksi dari mukusnya itu meningkat, ya kan? Nah, meningkatnya karena apa? Ya karena respon parasimpatis tadi. Nah, ini respon parasimpatis tadi. Jadi tetap sama aja mukus dan mukus. Jadi bedanya adalah produksinya. Jadi kalau ingusan sampai keluar itu adalah produksi yang berlebihan. Nah, itu adalah respon dari saraf parasimpatis ketujuh. Ya, misal kita kalau nangis ya tadi kayak gitu. Itu sistem parasimpatis nyuruh buat nervus 7 melakukan sekresi banyak-banyak dari glandula nasal. Sehingga glandula nasal bakal memproduksi banyak mukus sehingga terjadilah ingusan. Tapi pada dasarnya mukus ini selalu diproduksi setiap saat untuk menjaga agar mukus tetap lembab, nggak kering. Kalau bisa kita bayangkan kalau kering, berarti kan kita nggak punya defense mechanism di dalam rongga hidung. Nah, pengaturan mukosa ini itu dilakukan oleh simpatis. Jadi simpatis tugasnya itu adalah stabil, flat-flat aja untuk melindungi mukosa agar tidak kering. Jadi itu perbedaan hanya bahasa aja. Jadi kalau yang ingusan itu kan sampai keluar ya. Nah, itu adalah produksi mukus yang berlebihan. Gitu sih. Gimana? Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab Pak. Makasih Kak. Oke. Ada lagi kah? Aku gimana? Aku tunggu 30 detik ya. Kalau misal belum ada, nanti dilanjut ke Kirani dulu.
Oke, terima kasih buat Kak Hanif atas pemaparan materi yang Masya Allah banget. Nah, kemudian kepada Kak Kirani bisa langsung aja disambung untuk materi setelahnya. Kepada Kak Kirani dipersilakan. Oke, sebentar ya, aku share screen dulu. Oke, Kak. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Oke, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Kirani. Jadi di sini nanti aku izin sedikit menjelaskan mengenai laring dan juga overview trakea sedikit. Nah, untuk materinya sendiri ini aku sebagian besar ambil dari PPT Dr. Bahrudin dan ada beberapa dari PPT Prof. Iin juga, karena menurutku itu udah cukup kalau buat pengetahuan-pengetahuan bekal UT gitu ya. Nanti kalau misal aku neranginnya kecepatan atau kurang jelas bisa langsung diingetin aja ya, langsung on mic aja gitu. Oke. Jadi aku mulai ya. Nah, aku di sini pertama mau ngebahas laring dulu. Jadi laring ini sesuai tadi juga Hanif udah ngasih gambarnya gitu ya. Laring itu kan merupakan suatu tabung yang menghubungkan antara laringofaring dengan trakea. Jadi nanti udara bakal lewat ke laring dulu sebelum sampai ke trakea. Terus di laring ini juga nanti bakal ada suatu struktur yang bisa menimbulkan suara. Oleh karena itu dia juga disebut kotak suara. Untuk letaknya sendiri, dia ada di antara radix lingula dan batas bawahnya yaitu di batas atas trakea. Ini kurang lebih dari vertebra cervicalis 4 sampai cervicalis 6. Oke, ini buat fungsi laring. Mungkin ini sekedar tahu atau kalian juga nanti bisa baca-baca sendiri. Di sini buat saluran udara pernafasan, terus menghangatkan, melembabkan, menyaring udara, melindungi saluran pernafasan, dan produksi suara. Nah, langsung masuk aja ke struktur laringnya. Nah, karena ini keterbatasan waktu juga, jadi aku kayak meng-highlight bagian-bagian yang perlu kalian tahu-tahu aja gitu ya. Nah, jadi ini penampang laring kalau kita lihat dari atas gitu ya. Kayak misalkan kita pakai laringoskopi gitu. Nah, di sini tampak bentuknya segitiga. Dan di laring ini ada suatu struktur yaitu berupa pelipatan mukosa, ada dua, yaitu namanya plica vestibularis ini atau false vocal cord, dan ada plica vocalis di sini atau true vocal cords. Nah, kalau di gambar ini kayak kelihatannya plica vestibularis sama vokalisnya kayak gabung ya, padahal kenyataannya itu nggak gabung. Jadi plica vestibularis itu ada di atasnya plica vocalis. Nanti di next slide bakal ada gambarnya. Nah, terus karena plica ini kan ada kanan dan kiri, jadi di tengah-tengahnya pasti ada celahnya. Nah, celah antara plica vocalis ini dia disebut rima glottidis. Yang ini ya, ini adalah rima glottidis, yaitu bagian tersempit dari laring, yang nantinya dia akan membuka menutup kayak gitu. Terus sedangkan di plica vestibularis juga nanti tepiannya juga celahnya itu bakal membentuk rima juga, yaitu rima vestibuli. Nanti di sini. Terus di sini ada struktur namanya glottis. Jadi glottis ini dia terdiri dari plica vocalis dan rima glottidis. Nah, dia ini adalah aparatus yang aku sebut tadi berfungsi dalam pembentukan suara. Jadi glottis gitu ya. Oke, ini kalau penampang koronal ya. Nah, jadi tadi kan ada dua pelipatan tuh. Ada plica vestibularis yang ini di sebelah atasnya
Terus di bagian bawahnya ada plica vocalis. Nah, karena ada dua pelipatan itu, jadinya kafum laringis itu kayak terbagi menjadi beberapa ruangan gitu. Nah, ruangan yang paling atas, yaitu dia dibatasi oleh aditus laringis sampai ke plica vestibularis ini, dia disebut vestibulum laringis. Atau karena tadi kan di sini disebut glotis kan, karena dia letaknya di atas glotis, jadi disebut juga cavum supragloticum. Terus, ruangan yang kedua yaitu di antara plica vestibularis dan plica vocalis. Di sini kan kayak ada ruangan kan. Nah, ini adalah ventriculus laringis. Tadi kayaknya keluar di pretest juga kan, yaitu ventriculus laringis, di mana nanti ventriculus laringis ini akan membentuk seperti diverticulum yang buntu gini. Nah, ini disebut sacculus laringis. Oke. Terus ruangan yang ketiga yaitu yang ada di bawah glotis, yaitu disebut cavum infragloticum. Dia nanti pokoknya sampai batas atasnya trakea. Oke, ini mungkin tadi udah ya. Nah, untuk laring sendiri, dia terdiri dari kartilago, nanti ada membran-membran dan juga ada otot. Nah, kartilago yang ada di laring ini ada yang tunggal dan ada yang berpasangan. Buat yang tunggal, ini di sini ada kartilago tiroidea yang paling besar, terus ada kartilago cricoidea, dan ada epiglotis. Terus yang berpasangan ada kartilago arytenoidea, ini tipe ya arytenoidea ini. Terus ada kartilago corniculata, sepasang juga ada kartilago cuneiform, dan ada satu lagi sepasang ini yaitu kartilago triticea. Nanti dia tuh letaknya dia bukan terbang gini ya. Nanti di sini kan ada membran, ada kayak ligamen gitu. Nah, dia tuh ada di tengah-tengah ligamennya gitu. Oke, ini mungkin gambar lain ya. Nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri. Oke, lanjut ke pembahasan kartilago tiroidea. Nah, jadi tiroidea itu dia berasal dari kata tireos, artinya perisai. Nah, ini kan dia bentuknya kayak perisai kan, begitu. Terus dia tuh terdiri dari dua lembar gitu. Jadi ada dua lamina, ada lamina dextra dan lamina sinistra. Nah, lamina ini keduanya akan membentuk sudut kira-kira besarnya 90 sampai 120 derajat. Di mana di pertemuannya ini dia di bagian depan akan membentuk seperti huruf V, cekungan gitu, disebut incisura tiroidea superior. Nah, terus di pertemuan ini juga akan membentuk suatu tonjolan yang disebut prominensia laringea. Nah, prominensia laringea ini yang kita sebut selama ini sebagai jakun atau Adam's apple. Nah, untuk aplikasinya sendiri, jadi kan laki-laki itu kan jakunnya lebih menonjol kan. Jadi prominensia laringeanya itu lebih ke depan gitu. Nah, oleh karena lebih ke depan, jadi di belakang di kartilago tiroidea ini kan dia juga sebagai perlekatan ligamentum vocalis. Nanti ligamentum vocalisnya itu bakal memanjang gitu. Akhirnya kenapa suara laki-laki bakal lebih rendah daripada suara perempuan. Oke, terus di sini ada linea obliqua, kayak penonjolan garis gitu. Ini untuk perlekatan otot-otot ini ya. Kalian nanti bisa baca-baca sendiri, ini kayak cukup tahu aja. Terus di linea obliqua juga ada dua tonjolan di sini, ada tuberculum thyroideum superius dan yang inferius. Mungkin kalau tentang struktur bagian-bagian kartilagonya gitu nanti kalian bisa hafalin sendiri ya. Terus kartilago cricoidea. Nah, dia tuh dari kata krikos artinya cincin karena dia bentuknya kayak cincin gini kan. Dia terdiri dari dua bagian. Yang bagian anterior ini yang lebih sempit ya. Ini disebut arcus. Arcus cartilaginis cricoidea.
Sedangkan yang bagian dorsal ini lebih lebar, ini disebut lamina. Lamina cartilaginis cricoidea. Terus di bagian laminanya juga ini ada beberapa facies articularis atau bagian yang nanti akan bersendi dengan kartilago lain. Ini yang di atas ini ada facies articularis arytenoidea. Nanti dia akan bersendi dengan basis dari kartilago arytenoid. Sedangkan yang di samping ini nanti dia akan bersendi dengan cornu inferiusnya kartilago tiroidea. Oh ya, tadi aku lupa nyebutin ya itu. Jadi kan tadi kartilago tiroidea ada ini kan, 2 tonjolan gitu di belakang. Yang ini cornu superius, ini cornu inferius. Nah, yang cornu inferius ini nanti dia akan bersendi ke sini. Oke. Ini kayak gambaran lain. Di sini nanti dia buat perlekatan otot-otot juga. Nah, ini ada di sini nanti ada musculus cricoarytenoideus posterior. Terus, nah di sini nih, dia juga sebagai tendon dari fibra longitudinalnya esofagus. Tadi kan esofagus itu kan batas antara laryngofaring sama esofagus kurang lebih kan tadi setinggi C6. Nah, jadi di sini ini nanti akan mulai ada tendon dari esofagusnya. Oke, terus lanjut ke epiglotis ya. Nah, epiglotis ini kalau tadi kartilago tiroid sama krikoid kan dia kartilago yang hialin ya. Sedangkan kalau epiglotis ini dia kartilago yang elastis. Nah, bentuknya ini kayak daun, terus setinggi kurang lebih C3, dan dia nanti akan bergerak ke sini dan ke sini untuk mencegah makanannya tuh masuk ke trakea. Oh iya, terus ini tuh meskipun dia kayak daun tapi kayak ada lekuan gitu. Yang bagian atas dia kayak melekuk ke depan, terus yang bawah tuh kayak agak melekuk ke posterior. Jadi bakal menimbulkan suatu penonjolan yang disebut tuberculum epigloticum. Nah, nanti di bawahnya bakal jadi kayak suatu tangkai kecil yang disebut petiolus. Oke. Nah, lanjut langsung lagi ke kartilago arytenoid. Nah, dia kan di sini ya. Tadi dia tuh bersendi dengan bagian atasnya lamina cricoid ya. Dan dia tuh bentuknya kayak piramid, ada 3 sisi. Nah, di sini yang kayak perlu ditekankan di basisnya ini dia akan membentuk 2 prosesus, yaitu ada prosesus muscularis di sini dan prosesus vocalis. Nah, prosesus vocalis ini yang nantinya akan menjadi tempat perlekatan dari ligamentum vocalis. Nah, jadi meskipun kecil, kartilago arytenoid ini dia bakal berkaitan erat banget sama proses pembentukan suara, terus buka tutupnya rima glotis kayak gitu. Nah, ini ada kartilago yang cuneiform sama corniculata. Ini mungkin nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri ya. Nah, ini artikulasio yang aku sebut tadi. Di sini yang pertama ada artikulasio cricotiroid. Dia dibentuk oleh tadi facies articularis yang ada di lateral lamina cricoid sama cornu inferius. Gerakannya di sini bisa rotasi, aksisnya horizontal, jadi cricoidnya yang gerak, terus bisa juga gelincir depan belakang, dan jadi karena ini dia bisa gerak gini, bisa ke atas ke bawah, kan jadinya jarak antara tiroid sama cricoidnya kayak berubah-ubah kan. Nah, di situ dia juga bisa mempengaruhi ketegangan dari ligamentum vocale. Terus ini artikulasio yang kedua ada cricoarytenoid. Nah, tadi dia dibentuk oleh basis kartilago arytenoid sama facies articularis yang ada di atas lamina. Di sini gerakannya bisa gelincir ke
media lateral, terus bisa juga rotasi aksis vertikal. Nah, ini dia bisa rotasi. Jadi ini berdampak ke prosesus vokalisnya, jadi saling dekat jauh. Jadi nanti dia berperan dalam buka tutupnya rima glottidis. Terus bisa juga gerakan ke ventrocaudal. Nah, di sini selanjutnya ada yang disebut syndesmosis laringis. Nah, syndesmosis laringis itu apa sih? Jadi dia merupakan jaringan ikat yang menghubungkan skeleton laringis. Jadi dia kebanyakan tuh berupa seperti membran-membran sama ligamentum-ligamentum. Di sini ada yang ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Ini kayaknya kalian yang penting cukup tahu aja sih. Oh ya, sebentar ya, laptopku nggak mau gerak. Oke, udah ya. Nah, untuk yang ekstrinsik sendiri, tadi yang pertama ada membrana tirohyoidea. Jadi sesuai namanya, tiro kan tiroid, hyoidnya tuh osioid. Jadi dia menghubungkan antara tiroid dengan osioid. Nah, ini ya, membrana tirohyoidea. Nah, nanti dia akan menebal gitu di bagian anterior dan di bagian lateral. Yang di anterior ini dia disebut ligamentum tirohyoideum medianum. Sedangkan yang di lateral ini jadi ligamentum tirohyoideum laterale. Yang tadi di tengah-tengahnya itu ada cartilago triticea. Terus di membrana tirohyoidea juga di sini ada suatu lubang yang dia itu sebagai pintu masuknya ini nervus laryngeal yang internal sama arteri laryngeus yang superior. Terus yang kedua adalah ligamentum cricotracheale, berarti menghubungkan kriko dan trakea. Ini ya, gampang sih kayak ngapalinnya. Terus yang ketiga ada ligamentum hyoepiglotticum. Jadi hyo kan osioid, terus epiglotticum ya epiglotis. Jadi dia menghubungkan antara osioid sama epiglotis. Terus ini yang intrinsik. Jadi yang intrinsik itu kayak ada di dalam gitu. Yang pertama ada membrana quadrangularis. Nah, jadi ini ya yang ini. Dia itu bagian atasnya itu kayak tepi bebas gitu. Nanti jadi namanya ligamentum ariepiglotticum kalau nggak salah. Yang dia juga nanti tuh jadi kayak tepi atasnya dari adductus laryngis gitu, kayak tepi lateral gitu. Terus batas yang kedua di bawah ini dia akan menebal juga membentuk ligamentum vestibularis. Jadi ligamentum vestibularis itu yang plica vestibuli itu, plica vestibularis yang tadi aku sebut. Kalau jadi ligamentum vestibularis kalau dia tertutup mukosa akan jadi plica vestibularis. Terus ada membrana cricotiroidea juga. Ini ada membrana cricotiroidea berarti kriko dan tiroid. Nah ini ya. Dan dia tuh juga di bagian atasnya kan membentuk ligamen yaitu ligamentum vocalis yang nanti jadi plica vocalis. Jadi kebayang ya tadi itu tuh kayak isinya kalau dibuka ternyata isinya berupa membran-membran kayak gini. Terus ada ligamentum tiroepiglotticum dan ada kapsula dari artikulasio yang tadi udah aku sebutin. Ini sama sih. Nah, langsung ke otot-ototnya aja ya. Nah, otot-otot ini tuh yang sering banget keluar gitu. Otot-ototnya ada yang intrinsik dan yang ekstrinsik. Buat yang intrinsik ini, dia disebut intrinsik karena baik origo dan insersionya ada di laring semua. Di mana nanti dia tuh berperan dalam pengaturan panjang pita suara dan bentuk dari laryngeal inlet atau adductus laryngis. Terus otot-otot ekstrinsiknya dia insersionya itu di laring, tapi origonya di luar laring gitu. Nah, fungsinya buat menggerakkan laring secara keseluruhan.
Nah, ini yang ekstrinsik dulu, dia tuh dibagi jadi depresor sama elevator. Nah, ini mungkin kalian bisa langsung lihat aja di gambarnya yang udah dikotak-kotakin ini. Kalau misal mau ngafalin otot ini yang mana, otot ini yang mana, kayak gitu. Ini kayak cukup tahu aja sih sebenarnya. Nah, ini juga kelanjutannya. Nanti kalian lihat sendiri ya. Nah, sekarang yang intrinsik. Nah, yang intrinsik ini aku harap kalian bisa hafal sih, soalnya ini tuh kayak sering banget keluar di soal-soal anak gitu. Nah, jadi berdasarkan fungsinya, dia dibagi jadi ada yang mengatur rima glottidis, ada yang mengatur ketegangan dari ligamentum focale, dan mengatur aditus laringis. Jadi yang mengatur rima glottidis ini, dia ini jadi satu-satunya otot yang membuka rima glottidis, yaitu musculus cricoarytenoideus posterior. Ini kayak kalian juga perlu ingat-ingat ya. Terus yang menutup di sini ada beberapa, ada cricoarytenoideus lateralis, ada arytenoideus transversus, cricothyroideus, sama thyroarytenoideus. Terus yang mengatur ketegangan ligamentum focale. Nah, ini dia nanti berkaitan sama proses fonasi atau pembentukan suara kayak gitu ya. Nah, di sini kalau yang berfungsi untuk menegangkan yaitu musculus cricothyroideus dan yang mengendorkan thyroarytenoideus. Mungkin ini kayak ngafalinnya susah sih karena namanya mirip-mirip dan tulisannya susah. Tapi mungkin nanti pas lihat gambarnya bakal lebih gampang buat diingat-ingat. Terus yang ketiga ada yang mengatur aditus laringis. Jadi kalau yang buat membuka ini ada musculus thyroepiglotticus dan yang menutup ada dua, ada musculus ariepiglotticus sama arytenoideus obliquus. Nah ini mungkin sama sih kayak ada fungsi sama inervasinya. Oh ya di sini kayak izin nge-review juga tadi Hanif kayaknya udah nunjukin PPT tentang ini juga. Jadi mostly dari otot intrinsik laring itu dia di inervasinya kan sama nervus recurrent laryngeus ya atau nervus laryngeus yang inferior. Nah, kecuali ini yang cricothyroid. Dia tadi diinervasi oleh yang superior. Jadi bukan yang inferior tapi yang superior. Oke, ini otot intrinsiknya. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi yang berfungsi untuk membuka atau abduktor dari rima glottidis. Gimana sih kayak rima glottidisnya bisa membuka, menutup gitu. Nah, karena ini kan nanti dia bakal melekat di prosesus muskularisnya si arytenoid. Nah, kalau dia narik ke sini, otomatis si prosesus vokalisnya bakal ngejauh gitu loh. Jadinya rima glottidisnya bakal kebuka. Terus ini cricothyroideus. Ini fungsinya nutup rima glottidis sama menegangkan ligamentum focale. Nah, dia tuh cara kerjanya nanti dia tuh bakal apa sih kayak yang cricoid ini di bagian belakangnya itu bakal jaraknya lebih jauh. Jadi jarak antara cricoid sama thyroid yang di bagian belakang lebih jauh, sedangkan yang di bagian depan itu belakangnya sendiri maaf. Yang di bagian depan itu bakal lebih dekat gitu. Jadinya ntar kan jarak antara thyroid sama cricoidnya bakal lebih jauh. Nah, itu dia di situ berfungsi sebagai negangin si ligamentum focale. Terus ini cricoarytenoideus lateralis di sini menutup rima glottidis. Jadi prosesus dia juga kan kayak nempel di sini kan. Nah, ini nanti kalau dia gerak ke sana, otomatis kan yang sini prosesus vokalisnya tuh bakalan dekat gitu loh. Alhasil di sini rima glottidisnya bakal nutup. Ini kalau gambarnya kelihatannya kayak gini, tapi ntar dia tuh bakal ini ya, bakal kayak narik ke lateral gitu.
Terus ini juga arytenoideus transversus juga menutup rima glottidis. Nah, dia kan kayak di sini ya, di belakangnya arytenoid. Nah, nanti dia bakal memendek gitu kan, terus kayak narik ke sini, terus ya udah, terus sininya juga ikut nutup gitu. Ya ini kayak cukup tahu aja sih sebenarnya. Terus ini thyroarytenoid. Dia menutup rima glottidis sama mengendorkan ligamentum focale. Nah, ini ya, thyroarytenoid itu yang ini. Terus ini juga tuh nanti kalau nggak salah tuh ada kayak dua apa ya, kayak pelebaran serabut ototnya gitu. Ada yang ke sini, ini jadi musculus vocalis. Ini nanti musculus vocalis ini dia berperan di proses kalau kita bisik-bisik gitu. Terus yang kedua ini, dia jadi musculus thyroepiglotticum. Epiglotticus. Nah ini ya, arytenoideus obliquus sama arioepiglotticus ini menutup adytus laringis juga. Nah ini kira-kira bentuk rima glottidis ketika respirasi. Jadi kalau kita respirasi biasa, kan rima glottidisnya pasti membuka dong buat lewat udara masuk ke trakea. Tapi kalau kita inspirasi kuat gitu, kayak itu nanti dia bakal membuka lebih lebar. Kayak gini. Jadi mungkin ini nanti berkaitan sama fungsinya otot cricoarytenoideus posterior ya, karena tadi satu-satunya otot yang berperan dalam membuka rima glottidis itu kan cuma musculus cricoarytenoideus yang posterior. Ini kayak gambaran ketika fonasi, jadi plika vokalisnya itu bakal menutup. Tapi plika vestibularisnya bakal kebuka. Terus kalau berbisik itu ini ya, kayak gini. Nah, sebenarnya kayak berbisik itu gimana sih? Jadi berbisik itu kan tadi aku bilang kayak dia peran dari musculus vocalis ya. Jadi musculus vocalis itu nanti tuh bagian depan dari ligamentum vocalisnya itu bakal lebih menegang, tapi bagian belakangnya tuh longgar gitu, kendor. Jadi di situ kan kayak bisa lewat sedikit udara kan. Nah, di situ kayak jadi berbisik gitu. Oh ya, sebelum masuk ke situ, jadi sebenarnya kenapa sih kita kayak bisa bersuara, kayak bisa ada suara? Jadi sebenarnya itu terdiri dari kayak 3 alasan gitu ya. Yang pertama yaitu adanya ekspirasi udara dari trakea gitu. Terus yang kedua itu adanya kayak apa sih, udara yang lewat itu kan dia bakal kayak kayak nyenggol si plika vokalisnya gitu. Terus alasan yang ketiga yaitu adanya resonansi dari ruangan-ruangan yang ada, baik itu dari laring, terus sampai faring juga, itu juga dia bisa berperan kalau ada resonansi di situ. Oh ya, nah ini inervasinya. Jadi tadi aku sebutin bahwa mostly dari otot intrinsik itu dia disarafi oleh nervus recurrens laryngeus, kecuali musculus cricotiroid, karena cricotiroid ini disarafi oleh ini nervus laryngeus yang superior yang ramus externus, dan dia juga mempersarafi yang musculus constrictor faring. Terus yang ramus internus dia bersifat sensori terhadap mukusnya laring. Tapi tadi aku juga baca, jadi kalau yang laryngeus superior ini juga dia bersifat sensibel terhadap daerah di atas glotis. Sedangkan yang ini recurrent laryngeus atau laryngeus yang inferior ini dia juga sensibel terhadap mukus yang mukosa yang ada di infraglottidis. Nah, ini kayak sering banget juga keluar di soal-soal. Jadi nervus recurrens laryngeus ini dia itu sering banget terluka setelah
adanya tiroidektomi atau pengangkatan tiroid. Ini juga kayaknya tadi keluar di berita atau nanti ya gitu. Nah, ini sering banget terluka ketika habis tiroidektomi. Jadi di sini sebelum tiroidektomi juga bahkan atau setelahnya juga kita juga perlu mengidentifikasi dari nervus recurrent laryngeusnya ini. Bentar ya, error lagi. Nah, terus untuk arterinya sendiri, di sini dia ada arteri laryngealis yang superior sama yang inferior. Nah, ini nanti dia merupakan percabangan dari arteri tiroidea yang superior, yang ini arteri tiroidea yang inferior. Gitu sih. Kayaknya ini simple kalau vaskularisasinya. Terus venanya juga sama kayak arterinya, yang vena ini, vena tiroidea superior dan vena tiroidea yang inferior. Yang superior ini nanti dia akan bermuara ke vena jugularis interna, sedangkan yang inferior ini ntar bermuara ke vena brachiocephalica. Terus drainase limfatik di sini kalau di atas plica vocalis yang ini nodus lymphaticus cervicalis profundus yang superiores, terus yang di bawah plica vocalis yang inferiores. Nanti mungkin gampang lah ya, kalian bisa kayak ngafalin sendiri gitu. Soalnya sebenarnya materi laring ini kebanyakan hafalan sih. Terus ini laringoskopi. Jadi kayak tadi juga sempat dibahas Hanif juga kayaknya. Jadi kayak kita memasukkan alat gitu buat ngelihat si di dalamnya laring gitu. Di sini indikasi digunakannya itu kalau suaranya serak, suara hilang, terus sakit telinga juga, dan keluhan sesak nafas. Oke, ini mungkin nanti kelihatannya kayak gini ya kalau laringoskopi. Nah, ini laringotomi. Jadi kayak kita ngebolongin laringnya itu buat membuat jalan nafas gitu. Kayak misalkan pasiennya nggak bisa nafas gitu, terus ntar kita bolongin laringnya. Nah, ini biasanya itu di ligamentum cricotiroideum yang medianum. Biasanya di sini. Oke. Terus lanjut trakea. Di sini aku cuma kayak mau overview dikit ya tentang trakea. Jadi seperti yang kalian tahu, trakea ini kan terdiri dari kartilago dan ada membran-membran juga di antaranya. Ini tingginya tadi dari C6 sampai nanti setinggi angulus lui, yaitu setinggi vertebra thoracalis 4 atau 5. Ini kayak ini sih kayak histo. Jadi mukosanya epitel kolumner bersilia. Terus ada juga kartilagonya. Di sini kartilagonya nggak sampai belakang ya, cuma kayak bentuk cincin aja. Bentuk nggak cincin ding, tapal kuda. Oh ya, terus di trakea ini nanti kan dia bakal bercabang ya, jadi bronchus principalis dextra sama sinistra. Nah, percabangannya itu disebut bifurcatio tracheale, bifurcatio. Terus kalau kita lihat dari dalam, di sini kan kayak nampak peninggian ya. Ini kayak percabangannya, terus ini ada peninggian. Nah, ini disebut carina. Oke, mungkin itu sih yang penting. Ini kayak gambar trakea kalau di sinar X. Nah, ini carina itu kurang lebih setinggi T5. Terus kalau ekspirasi bisa setinggi T4 dan inspirasi setinggi T6. Nah, ini kayak penting juga sih. Di sini sudut antara yang kanan sama yang kiri kan beda kan, antara bronchus principalis yang dextra sama yang sinistra. Di mana yang dextra itu dia lebih lebar, lebih pendek, dan lebih vertikal gitu loh, lebih vertikal. Sedangkan ini kan lebih ke arah horizontal. Nah, aplikasinya adalah kayak misalkan ada remahan, kita makan sambil berbicara, atau ya kotoran debu gitu, dia bakal lebih mudah masuk ke yang bronchus principalis dextra daripada ke yang sinistra.
Karena kan kalau vertikal kan pasti otomatis bakal gampang jatuh ke dalamnya gitu kan. Oke, terus ini topografinya. Bentar. Nah, ini. Jadi di sini kayak dia disilangi juga oleh di sini ada arteri pulmonalis yang dekstra, terus ini juga di sini ntar dilewati oleh arcus aorta. Nah, ini mungkin ini cuma sekedar tahu aja sih. Nanti kalian mungkin bisa baca detailnya sendiri ya. Kayak bagian anteriornya pas di cervical. Jadi kan trakea itu kan ada yang bagian cervical sama udah masuk ke toraks kan. Nah, yang pas di bagian cervical tuh batas anteriornya ada apa aja. Di sini ada glandula tiroidea, terus ada vena tiroidea inferior, ada otot-otot. Di posteriornya ada esophagus, ada nervus laryngeus recurrent, terus ada lateralnya juga ada tiroid lagi. Ini anterior kalau pas di toraks. Nah, di toraks itu tadi dia kan kayak diselangi sama pembuluh darah besar ya. Ada aorta, terus dari vena brachiocephalica, terus vena apa namanya? Oh iya, maaf. Ada vena brachiocephalica, terus ada ini juga arteri karotis arteri brachiocephalica sama arteri karotis communis yang sinistra. Oke, mungkin nih batas posterior ada esophagus. Ini ntar kalian bisa lihat-lihat sendirilah ya. Ini kayak cuma sekedar tahu aja sih sebenarnya topografi trakeanya. Ini untuk vaskularisasi dari trakea. Jadi trakea yang atas itu dia diperdarai oleh ini arteri tiroidea inferior, sedangkan yang bawah cabang dari arteri bronchialis. Terus venanya ini plexus venosus tiroid yang inferior. Ini udah ya kayak percabangan tadi. Oh iya, ini kalau buat ngebahas lebih lanjut yang ini tentang lobaris-lobarisnya gitu, ntar masuk ke pembahasan yang pulmo aja ya, biar sekalian bahas lobus-lobus dari pulmonya. Nah ini tadi kayaknya aku juga udah sebutin yang kanan tuh lebih besar, pendek, terus vertikal. Jadi ada tendensi yang kanan itu tuh bisa lebih gampang kemasukan benda asing daripada yang kiri. Oke, udah. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang kurang jelas atau aku kecepatan atau malah ngantuk? Atau Hanif ada yang mau ditambahin lagi? Buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung tanya. Nanti kita tunggu kurang lebih sampai 17.23 ya. Makasih.
Ini diem kalian mudeng kan ya? Takutnya kita ngejelasinnya kecepetan terus nggak mudeng. Atau nanti kalau misal ada yang kurang jelas atau mau tanya lagi terus mau PC nggak apa-apa, PC aja nggak apa-apa. Sebisa mungkin ntar aku jawab. Oke, gitu deh. Oke, makasih Kak Kirani. Itu kok Kak, kita paham kalau penjelasannya, cuma mungkin ini belum ada yang tanya aja, nanti kalau ada yang tanya mungkin bisa disampaikan. Dan makasih Kak Kirani, karena keterbatasan waktu, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu post test ya Kak. Makasih Kak Kirani. Oh iya, bentar lepas share screen.